yang sifatnya sensasional itu tidak, tapi kita tanya kenapa orang-orang ini tidak mau sekolah. Karena kita mau ukur indikator gereja semakin berakar, semakin kokoh di tanah Papua. Ketika orang asli Papua itu dari segi SDM-nya, pendidikannya di beberapa ordo ini sudah siap, tapi juga bisa dari dalam setelah berakar keluar lagi di beberapa negara untuk melayani orang. Baik, terima kasih. Saya lebih tertarik sedikit seputar bagaimana gereja Katolik itu dia bisa berakar di atas tanah Papua. Berakar ini dalam artian apa ini Pak? Ini mungkin Pak Soleh bisa jelaskan sedikit seputar itu. Ya, sejarah apa kita lihat tadi itu masih dikasih mau kalau gereja Katolik mau berakar atau kokoh di tanah Papua, berpusat pada manusia Papua. Jadi manusia Papua itu lihat kalau dia miskin, kalau dia lapar, dia sakit. Nah, kalau dia belum tahu baca tulis, kalau dia tidak bisa pakai pakaian yang baik, bersih, terus dia tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang, pasti gereja tidak berakar. Itu belum mampu berakar dalam kebudayaan masyarakat, realitas hidup di dalam pastoral ini. Kalau gereja yang semakin berakar, jadi ketika gereja masuk itu, kok bukan hanya bawa Injil Alkitab saja, tapi kok bawa pendidikannya, kok bawa gurunya, kok bawa tenaga dokternya, jadi sembuhkan orang yang sakit, baru membantu orang yang buta aksara segala macam, buka sekolah. Berapa gereja kan sekarang berkembang kan hanya kota-kota saja, basis kota, dan itu basis yang heterogen dan mayoritas itu teman-teman luar Papua. Tapi basis gereja Katolik yang ada di kantong-kantong pinggiran kota, di pedalaman ini tidak berkembang. Mereka hidup menara, mereka butuh pendidikan. Nah, semacam itu. Jadi gereja yang berakar di tanah Papua itu harus berpusat pada manusia Papua, karena gereja ini datang karena ada manusia. Kalau orang Papua leluhur yang orang Papua tidak terima misi Katolik, Pastor Lekoka atau misionaris Henry Nolenska siapakah, kalau orang masuk itu tidak terima, itu misionaris tidak akan berkembang. Jadi ada unsur, ada yang mau masuk, ada yang terima. Itu dua unsur yang berbeda dan penting. Jadi keduanya. Ya, jadi gereja itu semakin berakar kalau orang Papua menerima. Tapi tidak akan pernah berakar kalau orang lain bawa masuk itu misi Katoliknya ini. Benar. Jadi sama-sama harus saling melengkapi. Ya. Kalau tolak ya tidak mungkin gereja Katolik di atas tanah Papua ini. Ya, betul Pak. Terima kasih Pak Soleh. Yang pertanyaan berikut ini merupakan pertanyaan mungkin terakhir ya. Pertanyaan terakhir yang Pak Soleh perlu Pak Soleh jelaskan adalah bagaimana harapan Pak Soleh atau harapan kita orang semua terkait secara perkembangan misi Katolik di tanah Papua ke depannya. Nanti ke depan seperti apa? Mungkin Pak Soleh bisa jelaskan saya. Ya, jadi menurut saya ke depan ya sekarang kita tim Dapur Harapan yang selama ini menggeluti bidang sejarah perkembangan misi Katolik di tanah Papua itu, kita sedang menggali, kumpulkan data informasi dari 1200 sekian tahun sampai dengan masa Spanyol, Portugis, orang Cina, Tiongkok segala macam yang pernah merintis di sini itu, berlayar di sini, sampai dengan perkembangan misi Katolik ini kami sedang kumpulkan data ini. Dengan harapannya hari orang Katolik 5 Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Jayapura, Keuskupan Manokwari Sorong, Keuskupan Agas, Keuskupan Timika itu memiliki hari misi Katolik di tanah Papua supaya setiap tahun itu rayakan. Seperti hari ini orang rayakan di Gereja Katedral Sorong yang dipimpin oleh Timika. Tapi juga hari ini ya. Tadi. Terus di Papua juga di Pulau Bonyong itu rayakan itu. Jadi kita mau itu setiap tahun itu Katolik itu rayakan, setiap paroki, setiap statis, setiap kapela, setiap kombas rayakan. Secara serentak. Ya. Seperti kawan-kawan DKI. Ya. Kalau bisa itu tidak usah setiap tahun juga, tapi bergilir juga bisa, misalnya 3 tahun sekali. 3 tahun sekali mungkin di Merauke sana, 3 tahun sekali di Jayapura, 3 tahun sekali di Timika, 3 tahun sekali di Manokwari Sorong kayak di Jayapura. Ya, jadi terjadwal begitu ya untuk bergilir. Iya. Bergilir.
supaya semua dapat merasakan, Ya. di semua keuskupan bisa merasakan hari misi Katolik di tanah Papua itu merayakan secara bersama-sama. Ya, ya. Wah itu saya pikir itu yang menjadi harapan juga untuk kedepannya ya. Itu harapan pertama. Harapan pertama itu. Wah. Baru berikutnya kita mau supaya penetapan hari misi Katolik itu jangan dari kita awal atau tim penulis sejarah atau penelusuran sejarah ini, tapi kita sudah siapkan dari acaranya. Kita sudah kasih ke 5 keuskupan di tanah Papua, 5 uskup di tanah Papua, supaya kalau ada pertemuan-pertemuan tahunan semacam itu, mereka ya kumpul semua, baru bicarakan, baru kami sepakat. Kalau para uskup duduk baru sepakat, kami tidak akan protes umat di bawah. Kok mau taruh tanggal 21 Januari kah, 22 kah, 22 Mei kah, atau 14 Agustus, kami akan terima. Yang penting kami sepakat. Karena kita tidak mau dari awal, karena ego-ego ordo, ego-ego wilayah, ego-ego suku, ego-ego keuskupan itu masih ada. Betul. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Jadi kami tidak mau. Kami punya tugas hanya siapkan data informasi, setelah itu kasih ke uskup, mereka yang putuskan. Kami pasti umat akan ikut 5 keuskupan ini. Ya. Itu harapan kita orang. Terus yang kedua, kita mau supaya Pulau Bonyom, terus di Merauke sana tempat di mana misi Katolik masuk, di Oksibil di Bovendigul, Mindipkan di Mapi, Asmat, di Timika, Kokonau di Amume Jadi beberapa basis Katolik yang ada di tanah Papua, di Malta, Tandrau, di Paniai segala macam, yang misionaris pernah masuk tempat di mana misionaris masuk itu harus dijadikan sebagai tempat wisata religi. Hari ini orang menjadikan di Papua itu sudah mau supaya di Pulau Bonyom dengan Seku itu jadikan sebagai pulau wisata religi Katolik, misi Katolik di Papua. Di tanah Papua. Baru sana akan buka Gua Maria, tapi juga ada patung Kristus Raja yang dimana tahun 2011 kan 10 itu Duta Besar Vatikan yang hadir baru letak batu pertama untuk bangun patung Kristus Raja. Sudah bangun ya? Ya sudah, peletakannya sudah ada, tapi belum bangun. Nah, ini juga yang kita mau supaya kita akan bikin master plan supaya pemerintah Kabupaten Papua atau Papua Provinsi Papua Barat dan beberapa daerah yang lain itu membantu kita ini. Nah, dan kita juga umat juga akan usaha sendiri juga, misalnya jual buku, jual baju, semacam itu. Dan mulai tahun ini tadi itu di Pulau Bonyom itu mereka melakukan peletakan batu pertama untuk bangun Gua Maria di pulau itu. Di Pulau Bonyom. Itu yang harapan yang kedua. Terus yang ketiga itu kita mau supaya setiap sekolah itu kita sudah cetak buku, kita akan kasih di IPPK, SD SMP, STPK atau STT, itu mulai kembangkan sejarah perkembangan misi Katolik itu mulai kasih ada, anak-anak itu mulai kasih ada sejak kecil gitu. Ini penting supaya sejarah itu jangan hilang. Itu yang kita harapkan, karena kalau sejarah ini sudah hilang dari daya ingat anak-anak, ini kita akan kehilangan masa lalu nih. Karena tidak ada masa depan tanpa masa lalu. Jadi harus sejarah itu harus ditulis, diajarkan, dihidupkan, diwariskan. Itu yang penting. Harapan kami. Baik. Terima kasih Saudara Soleh atas ya pandangan-pandangan yang sangat luar biasa. Ini semua harapan umat Katolik Papua terlebih khusus dan secara umum untuk umat Katolik di tanah Papua. Semoga harapan kita sama. Itu yang menjadi harapan terakhir. Ya, apa yang menjadi perjuangan kawan-kawan tim Dapur Harapan sampai dengan saat ini, sekretarisnya kami duduk di sini diskusi bersama-sama. Beliau sampaikan jalannya misi Katolik sampai dengan harapan yang dia sampaikan itu merupakan kesimpulan terakhir dalam diskusi kami pada hari ini tanggal 22
Alfi. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati. Salam. Selamat hari ulang tahun kesehatan yang 140